Ini kompresor mati guys, tidak ngangkat. Ini diganti yang baru nih. Nah, gitu guys. Sekarang tinggal pemasangan kompresor. Kurang dia coy. Tuh, bocor. Alasannya menggunakan LPG dengan oksigen. Masukin pipa kondensor jus, kira-kira masuk 1,5 cm. Kita las dengan menggunakan ini teh boraks sama kawat kuningan, karena ini besi, ini tembaga, jadi kita las dengan kawat kuningan. Gitu coy. Kita panasin dulu ininya, kuningannya masukin. Ini udah ada obatnya. Kalau kita panasin ininya, kita las. Spion. Udah. Kita menggunakan kaca spion buat melihat lasan yang di bawah sama yang di belakang, biar kita tahu hasilnya matang apa enggak. Itu kan lasan ada yang matang, ada yang enggak gitu loh. Oke lur, sedulur. Nah, ini pemasangan pentil buat pengisian freon. Kita las lagi. Kalau ini tembaga dengan tembaga, jadi lasnya pakai kawat perak. Ini khusus buat kawat las tembaga ini. Panasin dikit, kita las. Nah, pipa inputnya kita copot dulu yang ini. Sorry guys. Tinggal masukin ini, kita tes dulu kompresornya.
pasang kabel kompresor. Sambil kita menggunakan tang ampere ya. Nah, 0,0 nanti dicek ampernya berapa. Ampernya 1,7. Nah, ini ada bunyi niupnya guys, arah angin dari evaporator. Udah itu pemasangan pipa buat apa ini teh, isi freon. Oke. Ini baiknya di ganti filter coy. Ini filter namanya buat mengganti ini kita perlu ganti juga karena takutnya ada banyak kotoran, sisa-sisa kotoran dari pipa kondensor sini, terus masuknya ke sini ke filter. Jadi filternya juga diperbarui tuh, jangan sampai cuman ganti mesin aja, nah bahaya, nanti nggak awet, kena garansi, tewas kita sebagai mekanik, tewas kalau kena garansi. Ternyata ini bersih guys, cuman tetap kita ganti aja yang baru biar lebih aman. Pipa kondensernya menggunakan besi, jadi kita kelasnya, karena ini merek Polytron, harus menggunakan kawat kuningan lagi. Kawat kuningan masukin ke boraknya, kita las lagi.
kita cek lagi pakai spion. Baterai enggak. Kurang masuk guys, kurang masuk. Sip, kita tes lagi. Udah ada udaranya, ini ada udaranya dari filter, berarti pengelasan bagus. Kita kasih kawat kapiler. Nah, itu siap. Oh iya, sorry coy. Kita tekuk dikit, sekitar 1,5 cm. Kita masukin manti ini. Potong buat vakum body. Kunci motor copot ini bisa nempel. Kunci motor saya ganti. Ini filternya udah dilas. Nah, tinggal nanti ini dikasih pipa kapiler sedikit ya. Ini pipa kapilernya masukin sini, terus tinggal yang ini masukin lagi. Saya las lagi. Ini filter kan tembaga, jadi kawat lasnya pakai kawat tembaga lagi yang gepeng. Tes lagi ada anginnya enggak dari sini. Oh, panas. Nah, dari ini pipa yang jalur dari EVAP, ini kan dari kapiler nih, filter kapiler naik ke evaporator,
terjadi kompresi, akhirnya beku kembali lagi ke sini jadi udara lagi. Nah ini ada kan, nah ini bagus, tinggal ke sini, tinggal di las ke kompresor, nanti divakum. Ini buat vakum body, nanti kita ngelas ini dulu. Kunci kertas. Udah disambung, tinggal pasang analisa. Ini pemasangan analisanya, arah yang ini lurus dengan jarumnya itu masuk ke ventil kompresor. Nah, ini yang disebut ventil. Nah, ini pemasangan ventil kompresor. Ini dari sini masuk, nanti ditiup oleh kompresor masuk ke kondensor, makanya bodinya panas. Itu kondensor, dari kondensor menuju keluarnya ke filter. Ini filter buat saringan freon, masuk ke pipa kapiler ini, naik ke evaporator. Nanti di evaporator jadi salju, jadi es. Setelah jadi es, dia kembali lagi ke sini, disedot. Ini ruang balik, pipa balik ke kompresor, jadi udara lagi. Udara freon itu didorong lagi ke sini lagi, ke kondensor lagi, dari kondensor ke filter lagi, ke pipa kapiler lagi, nanti jadi es lagi, kembali lagi dari pipa balik dari kondensor ke kompresor, pipa evap ke kompresor. Nah, terus berulang-ulang gitu. Jadi kalau tidak ada yang bocor, nggak mungkin kehabisan freon. Jadi hati-hati, kadang-kadang ada yang bilang kulkas mati, kulkas nggak dingin habis freon. Itu belum tentu, banyak kendala-kendala itu coy. Sekarang kita press, kita vakum body. Ini kan tadi sama saya di pumpet tapi ya ditutup. Tadi kita potong lagi pipa kapiler yang dari filter, kan ada dua ini, yang satu ke evaporator, yang satu dia buntu. Kita potong ini buat vakum body namanya. Kita nggak pakai mesin vakum karena udah mujarab kayak gini juga, udah tanpa mesin vakum tapi jos hasilnya. Nah, ini ada kipas angin. Ini kompresor ini buang udara, sisa-sisa udara, sisa-sisa freon, nah lewat kapiler bikinan saya sendiri. Ini dari sini, yang satu ke evaporator yang panjang ini, yang satu lagi ini buat
vacuum body namanya. Setelah divakum, udara bersih, jadi hampa udara nanti di ruangan saluran-saluran pipanya kita masukin namanya Tauzone. Ini ada garis-garisnya. Nah, ini ada garis-garisnya. Tapi yang setelah saya alami 15 tahun, kita cuman menggunakan, kalau pintu 1 cukup 1 tutup 2 tutup, kalau pintu 2 3 tutup Tauzone ini. Tuh. Nanti pas masukin ini kan posisi vakum nih, tinggal cabut colokannya, dia akan nyedot sendiri. Coba lihat nanti ya. Bentar. Ini masih apa? Kalau sih. Ya kenalin. On siap. Mohon deh kena kela. Iya ke ngadamel konten heula ya. Kanggo iyalah. Nah, ini kan, nah masih ada angin. Kalau udah tidak ada angin, nanti kita cabut, dia otomatis nyedot sendiri cairan Tauzone-nya. Nah, kita cabut dari colokannya. Tuh. Ini di analiser juga udah menunjukkan skala min, jadi udah posisi hampa udara, ruangan pipa-pipa kondensor, evaporator itu udah hampa udara, itu namanya disebut vakum. Posisi kalau dicabut dia nyedot sendiri. Coba cabut. Nah, tuh lihat nyedot. Nyedot sendiri. Kita tutup dulu pakai tangan. Kita gepengkan ini, lalu kita las lagi. Menggunakan kawat las tembaga. Ya, sedikit aja. Baru kita menggunakan freon HFC 134 390 yang pakai pagar 1. Ini udah kualitasnya lumayan bagus. Udah kita buka. Nah, kita isi. Ini udah ada bunyinya. Bunyi masuk freon. Ini dari pipa yang warna biru masuk ke sini, ke analiser, dari analiser ke warna merah masuk ke kompresor. Ini namanya freon. Nah, ini kita isi di angka 50 dulu. 50 apa berapa lah terserah, kalau pertama pengisian, nanti patokannya kalau udah dihidupin ya. Kita colokin sambil di ampere, pakai tang ampere. Kita colokin kulkasnya, cus. Nah, kompresor nyala.
kita di ampere menunjukkan 0,7. Ini kompresor normal. Sambil kita nunggu reaksi nanti di evaporator, kita lihat tekanan freon. Tekanannya standarnya kalau pintu 1 itu posisi hidup di 10 sampai 15. Tuh, posisi salju merata di evaporator. Nanti kita kamera evaporatornya, reaksi saljunya gimana. Kudu kieu rada jelas. Cicing kamera anak. Yang udah disensor kayak. Bahasanya campuran guys. Aya Sunda, aya Jawa, aya bahasa Indonesia. Bahasa Inggris udah tuh bisa, mau bisa mah bahasa Inggris terus. Dibuka, tutup lagi. Saya tutup, menunjukkan tekanan 10. Tuh, kalau ada tekanan 10, kita tunggu reaksi salju juga. Nanti kita cek buka pintunya, pintu kulkasnya. Tuh, ampere masih di 0,7, itu masih normal. Ini tekanan 10, kita biarkan dulu. Kita isi 15. Awalan di 15 dulu, pelan-pelan. Pokoknya kalau ngisi pelan-pelan, jangan main hajar aja. Takutnya nanti terjadi proses pemakuman ataupun buntu. Di sininya nanti makum, malah padahal freon penuh. Nanti makumnya bisa terjadi di filter ataupun kapiler bumpet. Nah, kita pelan-pelan aja, santuy. Yang penting garapan bagus, awet, manfaat, itu aja. Cek, kita ngecek. Ini masih menunjukkan 076. Nyangkut. Ini kita sambil pegang-pegang pipa kondensor awal. Di kompresor ini pasti panas. Nanti panas ini ke bodi pinggir. Ini nanti terasa hangat. Nyampe pinggir sini juga hangat. Nanti ke filter juga ikut hangat.
itu normal. Nah baru naik ke evaporator, nanti jadi es, di dalamnya nanti jadi es tuh. Nanti keluar pipa ini pasti dingin nih, ini udah dingin nih, udah dingin karena ada arus balik dari evaporator, es menjadi gas ke sini, masuk lagi ke sini, ditiup lagi ke sini, itu berulang-ulang. Oh ini cara membaca diagram. Ini merek Polytron PR 18 series, voltasenya 220, itu tegangan di rumah kita harus 220, frekuensinya 50 Hz. Kalau 220 nanti kita cek sama ampermeter. Terus ampere kompresor tadi kan 0,7 ya kan, sama ini nih normal dia. Terus lampu yang di dalam itu 15 watt, terus menggunakannya R134A, jumlahnya 75 gram itu. Ini penting, yang ini nih, ini penting banget karena tipe freon atau refrigerant yang dimasukkan ke dalam kulkas itu beda-beda, tipe kulkas beda-beda. Kadang-kadang ada yang menggunakan R134A, ada yang menggunakan R600 gitu. Tuh hati-hati di situ, jangan sampai kompresor 134A diisi freon R600 ataupun sebaliknya R600 diisi menggunakan R134A, itu juga boleh, nanti kompresor bisa dead itu. Nah ini cara membaca bearing diagramnya. Ini dari colokan, warna kabelnya udah kelihatan, BR brown, BL blue, BK black, berarti dari colokan itu warna brown ke sini ke door switch, itu di pintu depan itu. Nah ada door switch, jadi dia kalau dipejet lampu yang ini mati nih ya. Kalau di pejet itu posisi nutup, lampunya mati sendiri. Tapi kalau dibuka ini saklar door switchnya itu nyambung, jadi lampu ini hidup itu. Ini ke BR, masih BR kan. Nah ininya BL, jadi yang di lampu itu warnanya brown sama blue di fittingan lampunya itu. Nah blue ini naik ke PTC ataupun overload ya, satu. Terus yang satu lagi BR, malah agak fokus ini gimana nih kameranya, sorry guys. Dari BR ke termostat itu putaran pengaturan suhu. Di dalam kulkas itu ada pengaturan suhu, jadi BR brown ke BK, nyambungnya ke BK. Nah BK itu overload, LP itu overload ke sini, PTC itu relay ya. Nah relay itu ada dua, lubangnya ada dua, jadi lubang satu S, lubang satunya lagi R. Yang BK ini overload ini ke soket C gitu. Jadi gampang, setiap kita servis kulkas, mesin cuci ataupun mesin apapun itu pasti di belakang kulkasnya, di belakang mesin cuci
mesti ada ininya, mesti ada wiring diagramnya. Nah, mekanik itu harus tahu ini dulu, kita baca ini dulu, baru kita turun ke mesin, kabel-kabel kita cek gitu. Jadi istilahnya orang gerasang gerusu lah, jirene. Nggih para suhu kados niku mboten. Aduh. Ini masih di tekanan 10, ampernya masih sama 0,7. Kita lihat cek ke depan. Udah ada kopi guys tuh, mantap coy. Ini politronnya. Nah, ini lampunya. Ini udah terasa dingin. Kita cek ke dalamnya. Nah, atasnya ini udah ada es, pipa atasnya udah ada es. Turun ke bawah ini dilihat, ini saluran freonnya ke sini melingkar ini kayak ular. Ini kalau ini udah salju semua, terus atas bawah samping udah salju, itu udah selesai dengan tekanan standarnya 10. Tuh, ini di posisi normal. Ini yang disebut termostat ataupun temperatur kontrol. Nah, posisi lampunya, kalau mau nyopot lampu ini tinggal dibuka, ditarik aja. Nah, caranya kayak gini. Nah, tinggal dicopot, tinggal diambil lampunya, bohlamnya kalau putus gampang itu. Nah, ini ada centilan apa sih, pengunci lah, pengunci ada kanan kiri. Jadi kita hati-hati, jangan main paksa, nanti kalau ini patah ya susah masangnya lagi. Nah, bawahnya juga ada nih, bawahnya juga ada ini pengunci, atas 2 jadi 3 penguncinya, samping atas 2 bawah 1. Cara masangnya juga enak, ini tinggal masukin aja, ditekan. Nah, klep, kita asal nyampe bunyi ceklik ya udah gitu. Buat lampunya itu ada beberapa seri. Yang membedakan itu ujung dratnya ada sorry E12, E14 sama E17. Jadi yang membedakan, kalau bohlamnya sama, yang beda itu dratnya loh. Dratnya harus sama dengan bawaan kulkasnya, tergantung tipe kulkas. Oke, kita lanjut ke belakang lagi. Karena itu saljunya belum rata, jadi kita tambah lagi freonnya coy. Buka lagi, cus. Kita kasih 15 set. Nah, ini udah. Ampere masih di 0,7. Nah, jadi hati-hati, jangan sampai itunya di 10 ataupun 15 ampernya udah naik, itu gak boleh coy. Kalau ini naik berarti kompresor berat, kalau enggak kompresor udah lemah. Tuh, freonnya, ini alat-alatnya juga. Nah, ini yang disebut bimetal sama bius LG. Ini merek LG nih. Ini ada soketnya, tinggal masukin aja. Ini buat pintu 2. Nah, ini bimetalnya yang bawah itu
yang ini fuse-nya, ini buat pintu 2. Nah ini juga sama, ini jenis-jenis bimetal, ada yang bimetal kancing, ini bisa dibuat di sanyo, di merek sap juga bisa. Nah ini kipas pintu 2 juga, ini kalau yang pintu depan atas ini ada dinamo fan-nya, dinamo kipasnya. Kalau dinamo kipasnya mati, otomatis pintu yang paling atas itu nggak bisa jadi es, alias ora dingin. Ini alat-alatnya kayak gini, ini peralatan coy ya, kayak ginilah, sederhana, kayak Pak Mantri. Kalau Mantri bawa obat, saya bawa ini nih, obeng. Nah, kita sambil ngopi guys, karena ini mubazir kalau nggak diminum. Ngopi para suhu, ngopi woi aja kayak baik. Nah, ngopi dari apa ya? Kalau ini mah jangan dimasukin ya, nanti berbahaya ini, jangan masukin video. Kita tunggu reaksi sambil ampere terus dipantau, terus analiser juga kita pantau, harus imbang, jangan sampai salah satu aja tuh. Jangan asal-asalan, asal adem ya jangan, melas. Kita ya butuh pasien juga butuh kita gitu, jadi saling membutuhkan. Orang anak pasien ya dewek be puasa kayak gitu coy. Iya jamak naon mana deh. Ini kesini Chan. Chan. Juragan alula. Kurang mah atuh sih tambah ya be. Juga mah itu jadi artis YouTube. Orang rek lah, rek ngudag si guru Andri Pratomo, Bang Jai kok rek diudag pokoknya piorna kayak tumoken. Ceuk Pak Guru mah titah sabulan jauh ya tingali. Kumaha brehna gitu. Ini masih anteng di skala 15. Ini juga anteng di 0,7. Nah ini kan sama di diagramnya itu ampere 0,7, jadi seimbang guys. Sudah tinggal nunggu reaksi aja sambil ngopi. Oke, ngopi dulu, ini tak tinggal dulu ya.